Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang berisi tentang touring, motovlog, trip report, dan random konten lainnya yang memungkinkan bisa dimasukkan ke dalam channel ini guys. Jadi pada video ini adalah curhatanku ya tentang motor ini dan juga review kondisi motor ini setelah 3 bulan tidak digunakan gitu ya. Alias ya sebenarnya ini belum diapa-apain, masih rusak gitu, masih belum ada perbaikan sama sekali gitu. Jadi di sini aku mau minta pendapat kalian nanti terkait dengan motor ini. Apakah motor ini bakalan ada dua opsi sih, bakalan dijual atau diperbaiki. Nah ini ada dua pertimbangan sih terkait dengan biaya juga terutama ya gitu, dan juga masalah fungsional kedepannya apakah masih bagus atau masih cukup kuat untuk dibawa touring lagi ketika sudah nanti diremajakan gitu atau diganti beberapa partnya gitu ya. Oke, jadi sebelumnya itu aku akan menyampaikan dulu beberapa kondisinya yang mungkin bisa kalian ini ya para suhu-suhu ya yang sudah berpengalaman dengan motor Bison terutama menyampaikan kira-kira berapa sih estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus motor ini supaya kembali normal gitu ya. Kalau dijual sih ya pastinya sangat jatuh harganya guys, tapi memang ini ada dua pilihan yang harus dipilih gitu ya. Karena kalau dibiarin seperti ini memang akan menjadi kendala. Kenapa? Karena aku di Jogja tidak stay lama ya. Nah, karena aku di sini kan memang merantau ya gitu. Jadi bakalan pindah-pindah gitu kan. Sedangkan kalau motor ini rusak ya movingnya kan susah, perpindahnya jadi susah kan. Sehingga memang mau nggak mau ini motor harus ada dua tadi. Pertama dijual atau diperbaiki gitu. Oke, jadi aku di sini akan sampaikan secara umum dulu. Secara keseluruhan ya kalian bisa lihat warna bodi motor ini sebenarnya sudah kusam ya, sudah istilahnya sudah harus di repaint gitu ya. Karena memang ya ini warnanya sudah kurang enak untuk dipandang gitu. Dan body repaint itu kan lumayan juga ya. Cat untuk repaint bodinya gitu ya. Kalau untuk yang cat bagus kan ya lumayan mahal gitu kan. Kalian mungkin bisa sampaikan berapa rincinya gitu ya. Nah, kita mulai dari yang depan. Untuk yang depan sendiri kondisi lampu ini tidak ada masalah ya. Palingan cuman ya, sudah tidak standar lagi yaitu ganti ke lampu LED. Terus juga speedometer ini oke, tidak terlalu ada kendala. Tidak ada masalah sih. Terus untuk kelistrikan sebenarnya aman sih ya. Palingan menjadi PR itu saklarnya nih, starternya itu yang harus diperbaiki atau dibersihkan mungkin, dan juga ganti aki karena akinya sudah sewak gitu, sudah seharusnya diganti gitu, dan itu juga biaya pastinya kan untuk mengganti aki baru. Nah kondisi shocknya nih, shock depan ini alhamdulillah aman sih. Palingan mungkin aku nggak tahu sih apakah ini sealnya masih bagus atau enggak ya, karena belum pernah dipakai lagi ya. Kalaupun diganti ya mungkin biayanya ganti seal shock depan aja kali ya, nggak terlalu mahal kalau di bengkel biasa sih sepertinya gitu ya. Nah terus untuk spakbornya ini nggak ada yang patah, tapi paling PR-nya ini nih yang bagian depan. Velg depan ini sudah seperti ini guys, kalian bisa lihat nih. Jadi ini tuh kan bekas press velg ya. Cuman waktu touring ke Sabang kemarin itu juga peyang lagi gitu ya. Jadi kalau ini mau di press lagi nggak mungkin kan, karena sudah mulai rapuh gitu ya. Sehingga ini wajib diganti sih, ganti velg bekas lah gitu yang mungkin dijual di ya apa gitu di marketplace gitu. Nah ini juga harus diganti nih, ban depan sudah tipis ya bagian tengahnya nih, jadi ini memang sudah sebaiknya diganti ya, walaupun memang di bagian ininya masih lumayan tebal ya. Tapi ya ini juga PR, harus diganti ban depan, velg juga. Untuk ini piringan cakramnya masih oke, masih cukup tebal dan tidak masalah. Remnya juga kalipernya tidak ada masalah. Seperti itu guys. Nah selanjutnya nih ke atas dulu. Untuk bagian atas ini tidak ada kendala banget ya. Palingan yang menjadi PR nanti adalah ini nih. Lampu jarak jauhnya ini sudah memang tidak berfungsi dari awal ya. Jadi harus ganti ini nih, satu set ini mungkin harus diganti. Terus ini juga harus diganti nih saklar ini. Dan ini aku nggak tahu berapa biayanya ya. Belum ngecek. Terus ini untuk tangki depan ini aku karena sudah 3 bulan nggak dipakai, sedangkan ini ada bensin di dalamnya kira-kira 1 atau 2 liter dan ini belum ada dikeluarin. Nah aku nggak tahu nih apakah kalau dibiarkan selama 3 bulan itu akan terjadi perkaratan atau enggak. Kalau setauku sih akan terjadi perkaratan, tapi semoga aja jangan sampai lah gitu ya. Dan itu kalau sempat terjadi ya PR lagi kan.
Tapi semoga saja tidak terjadi. Nah, yang paling menjadi PR besar itu adalah ini guys, mesinnya ya. Jadi seperti yang sudah pernah aku sampaikan pada video sebelum-sebelumnya bahwa stang seher ini patah ya, stang seher di dalamnya nih. Hal ini dibuktikan dengan ini nih, engkolnya ini nyangkut. Harusnya kan kalau dia normal ya ini bisa didorong kan gitu. Jadi kemungkinan itu tadi ada patah dan akhirnya dia macet yang terkunci gitu, nggak bisa di engkol gitu, nggak bisa di kickstarter. Sehingga ya PR-nya adalah ganti stang seher. Ini prediksiku gitu. Cuman kalau ganti stang seher doang, katanya sih itu bakalan ya bisa-bisa aja. Tapi kalau tidak balance dengan kruk asnya, ya maka pendek umurnya gitu ya. Makanya ya kalau untuk ganti ini ada dua opsi sih, ganti stang seher atau ganti kruk as ya sepaket gitu. Nah itu kan kalau untuk yang baru ya orinya kan lumayan mahal ya gitu. Tapi aku kurang tahu sih berapa biayanya, mungkin hampir 1 juta kali ya untuk itunya doang. Nah belum lagi PR yang lain adalah ganti piston, terus juga quarter ya, oversize, terus juga kemungkinan besar ya ganti seal clamp-nya, batang clamp. Terus juga mungkin rocker armnya atau pelatuknya itu. Noken as aku nggak tahu apakah ganti atau enggak, kayaknya nggak sih ya, tapi aku kurang tahu karena belum dicek. Karena mengingat ini kan juga olinya sempat kehabisan gitu kan, akhirnya menyebabkan terjadi yang namanya aus di dalamnya ya, makanya bunyinya kan kletak-kletak gitu kan. Mungkin kalau kalian sudah pernah mendengar video-video sebelumnya ya kalian tahulah kira-kira gambarannya ya, suaranya. Nah apakah efek dari itu kan kekurangan oli ya, apakah bakalan aus noken asnya tuh nggak, aku kurang tahu. Terus ini ganti juga nih. Aku kurang tahu namanya apa nih, ada lupa aku namanya, udah lama nggak bahas motor ya. Cuman ini bakalan harus diganti juga sih sepertinya ini. Nah itu guys, jadi belum lagi biaya belah mesinnya ya, belah mesin, dan juga mungkin aku nggak tahu nih apakah akan ada PR lain, tapi semoga saja tidak ya. Untuk yang bagian ini apa sih namanya ini, aku udah lupa namanya. Tapi ini insya Allah sih aman. Terus bagian as gearnya aman insya Allah. Terus palingan PR-nya itulah yang terutama itu tadi, belah mesin ini besar juga biayanya nih. Terus kalau untuk ini ya nggak ada masalah sih kalau untuk karburatornya ya. Nah terus palingan ini nih aku harus nambahin ini nih. Untuk ini kan karbu RX King ya, jadi untuk menambahkan filter udaranya ini aku kurang tahu nih ada nggak ya, karena ini kan karbunya RX King, sedangkan aku kan ini open filter ya, tidak ada filter udara ya, tidak pakai saringan gitu. Jadi ini kan harus kalau mau memasang filter udaranya kan berarti harus cari pipanya itu ya, atau salurannya itu, selangnya itu yang besar itu, terus sama tempat filternya, sama juga yang lain-lain gitu ya. Aku nggak tahu ini apakah untuk RX King ini ada atau enggak ya, karena kalau dibiarin gini terus ya, kalau misalnya nanti motor yang diperbaiki dan dalam keadaan open filter ya sebenarnya agak riskan sih, agak berbahaya ya, karena ya bisa merusak bagian dalamnya juga. Tapi memang nggak langsung terjadi sih, dalam waktu yang lama sih gitu ya. Bagi kalian yang mungkin tahu guys, mungkin bisa kasih saran gimana dan berapa biayanya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran ataupun ya info tentang kondisi mesin ini guys. Menurut kalian kira-kira berapa sih biayanya? Kalau aku memprediksikan ya untuk mesin doang sama yang beberapa tetek bengeknya gitu ya, kemungkinan sih 2 juta ke atas ya, atau bahkan 3 juta lebih gitu ya. Belum lagi ini ya, cari repaint ini belum lagi, terus juga belum lagi ganti ban, belum lagi velg. Aduh, PR banget. Nah, sekarang kita coba beralih ke belakang dulu. Untuk belakang ini juga ada PR nih. Ini cakram belakang, karena aku pakai cakram ya. Jadi untuk yang ini, master remnya ini harus diganti sepertinya ya. Ini udah blong, dan ini udah 3 bulan gak diapa-apain. Jadi ini kosong ya, gak ada minyaknya. Nah aku nggak tahu ini apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau nggak berfungsi berarti ini kan harus diganti nih. Ya ini KW-KW-nya sih, jadi sekitar 100.000 mungkin ya. Nah terus kalau ini semoga aja kalipernya tidak ada masalah. Kalau ada masalah ya berarti biaya lagi. Nah terus untuk yang depan ini ya, kesini dulu. Ini aku nggak tahu nih. Kalau filter oli pasti harus diganti.
Terus kalau untuk yang aki tadi harus diganti, dan juga nih kopling aku nggak tahu nih apakah harus diganti atau enggak, tergantung kondisi fisik di dalamnya. Semoga aja tidak kena aroma koplingnya. Kalau kena biaya lagi lumayan. Nah, kalau untuk ban belakang masih tebal ya, karena aku sempat gantinya ini di Medan ya, dan baru penggunaannya 2000 kilometeran. Nah, terus velg sih insya Allah aman ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, tidak ada keang. Terus untuk gearnya masih tebal, palingan rantainya yang mungkin, tapi masih oke sih rantainya. Kalau untuk hanya sekedar jalan-jalan di sini ya. Seperti itu. Untuk sok belakangnya ini, insya Allah sih aman ya, nggak ada bocor ya, nggak ada yang gimana-gimana sih guys. Semoga saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys kondisi motorku saat ini. Dan aku minta sarannya aja sih, kira-kira estimasi biaya berapa nih? Karena memang ini bukan hanya sekedar biaya perbaikan mesin ya, tapi juga repaint dan juga velg depan sama ban. Terus juga ini pajak udah telat 2 bulan, dan ini bukan atas namaku, dan ini platnya juga plat Tangerang ya, sehingga Jogja Tangerang kan lumayan ya. Maksudnya biayanya pakai jasa itu kayaknya lumayan besar juga sih gitu ya, karena untuk KTP pertamanya orangnya udah lost kontak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cerita tentang motorku ya, kondisinya gimana, dan aku minta saran aja sih, kira-kira motor ini kalau mau diperbaiki biayanya berapa totalnya, dan kalau mau dijual ya nggak tahu ini akan laku atau nggak dalam kondisi seperti ini ya. Cuman aku minta saran aja sih, bagusnya gimana gitu. Karena memang ini masih terkendala dengan biaya guys. Kalau uangku banyak mah aku nggak perlu mikirin lagi ya, langsung aja ini benerin terus beli motor lagi kan. Jadi ada 2 motor gitu, karena ini memang sejarah banget sih kalau mau dijual tuh kayak gimana gitu ya. Tapi mau nggak mau ya harus kupilih, karena aku di Jogja bukan menetap ya, aku pindah-pindah. Jadi kalau untuk bawa motor ini juga ribet kan, sedangkan motornya rusak gitu. Oke, jadi seperti itu guys. Aku hanya minta sarannya aja sih ya, karena memang lagi-lagi uang sih ya, karena YouTubeku juga nggak berkembang-kembang sepertinya ya. Ya, aku mohon maaf banget jika kontenku kurang bagus, tapi semoga ke depan kalau ada rezeki aku bakalan lebih baik lagi dalam membuat konten ya, dan bisa menarik view yang lebih banyak dan bisa mendapatkan penghasilan cukup untuk bisa touring lagi guys. Oke, jadi seperti itu dulu lah konten pada kali ini, dan tunggu video selanjutnya ya, dengan video yang insya Allah akan ya bermanfaat juga ke depannya gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys, and see you in the next video. Bye bye.